Dan kita masih melanjutkan pembahasan dengan mengacu kepada buku Mata Menata Wanita, yang insya Allah nanti akan membahas interaksi wanita dengan keluarganya, terutama dengan suaminya. Karena interaksi yang paling banyak dilakukan oleh manusia ketika di keluarga adalah pasangan hidupnya, suaminya atau istrinya. Dan bagi laki-laki, Nabi SAW menjadikan itu sebagai standar kebaikan seseorang. Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Dan aku termasuk di antara, dan aku adalah orang yang terbaik terhadap istriku. Kenapa Nabi SAW menjadikan standar kebaikan seorang laki-laki adalah ketika dia berinteraksi dengan istrinya? Karena manusia, sehebat apapun dia tidak akan mampu untuk bisa jaga image dalam waktu yang lama. Dan orang akan tampak akhlak aslinya, budi pekerti aslinya ketika dia berinteraksi dengan orang dekatnya. Kalau dia berinteraksi dengan orang lain sekali dua kali ketemu, mungkin dia bisa jaim. Dia bisa berusaha untuk berakhlak mulia, sopan santun, murah senyum, dermawan, atau akhlak mulia yang lainnya. Tapi itu tidak mungkin bisa bertahan dalam waktu yang lama. Maka orang yang paling tahu tentang kondisi asli seorang suami adalah istrinya. Yang kedua, istri itu secara umum adalah bawahan suami. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut istri dengan tahta, dengan sebutan di bawah. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang Nabi Nuh dan Nabi Lut. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Mereka berdua itu di bawah dua hamba kami yang saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dengan tahta ibadain, tahta abdaini salihain. Coba kita lihat. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru. Di surat At-Tahrim ayat yang ke-10. Allah membuat permisalan tentang orang kafir, imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Contohnya seperti istri Nuh dan istri Lut. Kanata tahta abdain. Ada kalimat tahta abdain. Kata tahta artinya di bawah. Sehingga ketika seorang berstatus sebagai istri, maka dia di bawah suami. Istri secara status dia di bawah suami, karena suami adalah pemimpin bagi dia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, Al-Quran menyebut tahta abdaini salihain, di bawah dua hambaku yang saleh. Artinya menjadi istri hambaku yang saleh. Taib. Nah, kaitannya dengan ini, ketika seorang suami berinteraksi dengan istrinya, dia mungkin merasa punya kuasa. Maka untuk bertindak jahat, semena-mena, zalim, mudah bagi dia. Istri barangkali tidak punya daya untuk melawan. Nah, di saat itulah ketika seseorang itu di posisi merasa hebat, tapi ternyata, atau di posisi dia punya kuasa, tapi ternyata dia tetap bisa jaga tawadhu, tetap bisa jaga akhlak baik, berarti memang aslinya demikian. Baik. Di saat yang sama, istri berstatus sebagai wanita terpuji ketika dia taat kepada suaminya. Sehingga Anda lihat di sini standar akhlak. Kita akan membaca tentang standar akhlak manusia. Salah satu parameternya adalah parameter keluarga. Parameter keluarga. Kenapa parameternya keluarga? Karena itu adalah interaksi yang paling banyak. Interaksi yang paling banyak
dilakukan adalah interaksi dengan pasangan. Itulah interaksi dengan pasangan. Sehingga dengan siapa seorang lelaki itu paling banyak berinteraksi? Dengan istrinya. Dengan siapa seorang wanita paling banyak berinteraksi? Dengan suaminya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala atau Islam menjadikan interaksi itu sebagai parameter akhlak, standar akhlak manusia. Maka suami dan istri paling banyak berinteraksi. Di posisi inilah Islam menjadikan standar akhlak baik dan buruknya seseorang adalah dengan melihat pasangannya, dengan melihat bagaimana respon dia kepada pasangannya. Sehingga akhlak seorang lelaki, salah satu di antara penentunya akhlak lelaki adalah interaksi dengan istrinya. Sampai kapan dia bisa jaim? Pengantin baru masih bisa jaim. Bahkan ketika mau ngentut saja dia nggak mau ngentut di depan suaminya misalnya, atau di depan istrinya. Ketika dia pengen apa, pelan-pelan ngomongnya. Karena baru pengantin baru menikah. Demikian pula sebaliknya, akhlak wanita ditentukan oleh interaksi dengan suami. Bagaimana cara dia berinteraksi dengan suaminya, itulah yang menentukan. Baik, karena itu kita bisa lihat bahwa ketaatan seorang wanita diletakkan pada sejauh mana dia mentaati suaminya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Al-qanitatu as-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Fas-salihatu, wanita yang soleh sejatinya. Di surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Definisi wanita salihah adalah wanita yang taat kepada suaminya. Hafizatun lil ghaibi, yang bisa menjaga ketika suaminya tidak ada. Apa yang dijaga, Pak? Bima hafizallah, segala yang Allah wajibkan untuk dijaga. Sehingga taat istri kepada suami itu ada dua. Yang pertama, saat suami ada. Yang kedua, saat suami tidak di tempat. Nah, untuk yang pertama, ini taat sikap. Sehingga bagaimana kau bisa memberikan sikap yang terbaik, layanan yang terbaik bagi suamimu? Itu ibadah wanita. Ini dijadikan sebagai ibadah wanita. Sehingga salah satu di antara unsur bagaimana wanita bisa mendapatkan pintu surga dari pintu manapun yang dia inginkan adalah ukurannya ketaatan dia kepada suaminya. Yang kedua, ketaatan saat suami tidak di tempat. Bentuknya adalah menjaga yang wajib dijaga. Yang wajib dijaga itu apa saja, Pak? Jaga kehormatan, menjaga harta, menjaga anak, dan semua yang wajib dijaga. Sehingga nggak kemudian ketika suami nggak ada, terus istri mentang-mentang suami nggak ada seenaknya sendiri, dia bisa masukin orang siapapun ke dalam rumahnya. Nggak boleh. Dia harus menjaga yang wajib untuk dia jaga, terutama kehormatannya. Baik. Nah, dari sinilah ukuran kebaikan wanita ditentukan oleh sejauh mana dia bisa bersikap yang terbaik bagi istrinya, sebagaimana ukuran kebaikan lelaki ditentukan sejauh mana dia bisa memberikan yang terbaik bagi istrinya. Nah, termasuk diantaranya adalah masalah berterima kasih. Berterima kasih
Berterima kasih itu bahasa Arabnya apa, Pak? Syukur. Maka bersyukur dilakukan kepada Allah dan juga dilakukan kepada makhluk. Dan ini bagian dari akhlak mulianya. Makhluk bisa memiliki akhlak yang mulia, salah satunya adalah dia pandai berterima kasih kepada orang lain. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Seseorang tidak akan bersyukur kepada Allah man la yashkurun nas, jika dia tidak bersyukur kepada manusia. Hadis ini memiliki dua makna. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Nabi SAW bersabda, kita tuliskan hadisnya. Hadis. La yashkurullah man la yashkurun nas. Seseorang tidak akan bisa bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Baik. Maknanya gimana? Makna dari hadis, di situ ada dua makna. Makna yang pertama adalah syukur hamba kepada Allah tidak diterima jika hamba tidak bisa berterima kasih kepada manusia, kepada orang atau kepada manusia gitu ya. Manusia yang dimaksud adalah yang telah memberikan kebaikan baginya. Syukur hamba kepada Allah tidak akan diterima jika hamba tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Masya Allah. Sampai seperti itu, Pak. Iya. Sehingga mana la yashkurullaha, orang tidak disebut bersyukur kepada Allah. Artinya dia belum bersyukur. Nah, kalau dia sudah bersyukur gimana? Tidak diterima. Bagi siapa yang tidak bisa mensyukuri manusia, yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Yang kedua, hamba, makna yang kedua ya, hamba tidak akan bisa bersyukur kepada Allah jika dia tidak bisa berterima kasih, jika dia tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Contohnya, ya kalau dia nggak bisa berterima kasih kepada yang kelihatan, bagaimana dia bisa bersyukur kepada zat yang tidak kelihatan? Kalau dia tidak bisa berterima kasih kepada yang kecil, dia tidak akan bisa berterima kasih dengan nikmat yang besar. Apalagi yang memberi tidak kelihatan. Baik. Sehingga jika kita tidak pandai berterima kasih terhadap pemberian baik orang lain, maka kita tidak diterima rasa syukur kita kepada Allah, dan kita tidak bisa menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pandai berterima kasih itu bagian dari akhlak mulia. Selanjutnya, di antara yang wajib untuk dilakukan oleh seorang muslim adalah bagaimana dia bisa berterima kasih, atau seorang muslimah, bagaimana dia bisa berterima kasih kepada suaminya. Coba kita lihat di sini. Jika seorang wanita mendapatkan suami yang baik, dukung untuk melakukan kebaikan dan jangan terlalu ngatur suaminya. Sangat berbahaya ketika suami ingin berbuat baik namun dihalangi oleh istrinya, sementara hal itu tidak mengurangi hak istrinya. Nah, ini tidak bisa baik. Nabi SAW pernah bersabda, "Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidhi lubbin minkun." Aku tidak pernah melihat orang-orang yang kurang akal
agamanya juga kurang, namun mampu mengalahkan lelaki yang memiliki keteguhan hati seperti kalian, wahai para wanita. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Terkadang ya, seharusnya dia bersyukur, terima kasih kepada Allah dikasih suami yang saleh, dikasih suami yang punya kepedulian terhadap yang lain. Tapi istrinya menghalangi keinginan suaminya untuk berbuat baik. Contohnya Pak, suami ingin berbakti kepada orang tuanya nggak boleh. Pengen ngasih sesuatu ke orang tuanya nggak boleh. Sampai harus sembunyi-sembunyi ketika mau ngasih ke orang tuanya. Suami ketika mau mentransfer duit itu sampai harus sembunyi-sembunyi, padahal itu duit dia. Sementara itu tidak mengurangi hak istri. Atau misalnya posisi suami ingin menderma, beramal, tapi dihalangi sama istrinya. Sehingga istrinya keberatan kalau suaminya mau wakaf, istrinya keberatan kalau suaminya mau beramal, dan seterusnya. Suami Anda ingin berbuat baik, hak kamu tidak dikurangi. Seharusnya kau dukung, bukan kau halangi. Tapi Pak, aku kan gak kerja, gak punya dana, gak punya tabungan, mau beramal gak bisa. Suami gak pernah ngasih ke aku untuk beramal, adanya dipakai amal sendiri. Hanya ngasih yang cukup untuk nafkah, memang gak kurang, cuman aku pengen beramal gak bisa. Sehingga enak saja suami bisa beramal sementara aku gak bisa beramal. Kenapa Anda iri seperti itu? Bukankah ketika suami ini derajatnya tinggi di surga, istri mendapatkan manfaatnya? Manfaatnya apa? Kau akan dikumpulkan dengan suamimu ketika dia berada di surga. Sehingga gak perlu takut dan khawatir ketika suami itu derajatnya tinggi dengan amalan apapun yang dia lakukan, baik dengan hartanya, kebaktiannya kepada orang tua, ibadah yang dia kerjakan, atau kegiatan sosial, selama tidak mengurangi hak istri. Suami saya ikut kegiatan A, ikut kegiatan B, sepanjang tidak mengurangi hak istri, dukung. Tapi jadinya jarang pulang Pak. Jarang pulang berapa hari sekali. Ya kadang 2 hari baru pulang. Ya kadang seharian, dari pagi sampai malam baru pulang. Anda masih bisa berinteraksi dengan dia. Nafkah lahir batin masih dipenuhi. Ya seharusnya kalau memang masih cukup, di mana posisi istri memang masih bisa hidup normal, nyaman, dukung itu suaminya. Tapi yang di sana Pak, dia selalu gandeng istrinya, menemani istrinya jalan-jalan. Kau bandingin dengan apa yang tidak kau punya. Udahlah biarin aja. Orang lain misalnya pamer kemesraan, kadang jalan bareng ketika belanja di mall atau jalan-jalan ke tempat wisata. Suami saya tidak ngajak saya seperti itu. Kau nggak perlu membandingkan sesuatu yang tidak ada pada keluargamu. Fokus kepada apa yang masih ada. Jangan berpikir dengan apa yang tidak ada. Sehingga kita akan bisa lebih bersyukur. Ini salah satu pelajaran agar kita bisa lebih bersyukur. Ya, tips untuk mudah bersyukur. Fokus dengan nikmat yang masih ada. Fokus dengan nikmat yang masih ada. Begini, jangan berpikir tentang nikmat orang lain. Jangan berpikir tentang nikmat orang lain yang tidak ada, yang tidak kita punya. Karena kalau kita seperti ini, selamanya kita akan melupakan apa yang ada. Sehingga karena kita terlalu fokus dengan yang di luar, yang di dalam kita tinggalkan. Jadinya kita tidak berterima kasih kepada Allah, bersyukur dengan nikmat yang ada, tapi kita lebih sibuk memikirkan apa yang kita nggak punya. Sehingga kadang wanita ngirimi misalnya
link YouTube kepada suaminya, link Instagram ke suaminya. Inilah kayak gini bang, kayak gini. Masya Allah. Suaminya mau diminta untuk disamakan dengan apa yang dia lihat itu. Padahal orang yang bikin konten itu bisa jadi di balik itu dia punya masalah. Tapi saat itu dia bikin konten kemesraan, konten kebersamaan. Dan bisa jadi itu bukan real dari kehidupannya. Jadi di bagian mana yang perlu ditiru? Jika dibandingkan dengan kondisi para sahabat, mungkin orang di zaman sekarang terlalu jauh selisihnya, nggak ada apa-apanya. Para sahabiat sampai ketika di antara mereka yang baru saja nikah, pengantin baru, malam pertama, kemudian dia mendengar panggilan jihad, selesai hubungan badan, dia tinggalkan istrinya untuk mendatangi panggilan Rasulullah SAW dalam langkah jihad, ikut dalam kegiatan perang, sampai meninggal dalam keadaan junub. Siapa sahabat yang meninggal dalam keadaan junub? Handhalah, ghasilul malaika. Handhalah setelah beliau menikah, kemudian beliau hubungan badan dengan istrinya, setelah itu berangkat jihad, mendatangi panggilan Nabi SAW. Itu kayak apa Pak perasaannya? Wallahu alam. Tapi di posisi dia baru selesai pertemuan pertama dengan istrinya, ya, kemudian dia mengikuti panggilan Nabi SAW. Bisa jadi ya, hubungan badannya siang, kemudian ikut berangkat menuju Uhud. Uhud dengan Madinah hanya kurang lebih 3 kilo. Sehingga setelah sampai di medan jihad, beliau wafat ketika peristiwa perang Uhud. Dicari di mana jasadnya Handhalah, nggak nemu. Maka Nabi SAW menyampaikan, Handhalah dimandikan oleh malaikat. Maka dikenallah Handhalah ghasilul malaika. Handhalah sebagai orang yang dimandikan oleh malaikat. Kebayang nggak perasaan istrinya kayak apa? Tapi tidak ada satupun sahabiat yang mereka merasa takut kehilangan suaminya mati atau bagaimana. Padahal jihad itu pilihannya 2. Kalau nggak mati, pulang cacat. Mungkin bawa luka, mungkin ada jari yang hilang, mungkin ada tangan yang hilang, mungkin ada kaki yang pincang. Yaitu konsekuensi ketika orang perang. Karena penuh dengan senjata. Mungkin badan penuh dengan luka. Seperti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, badannya penuh dengan luka. Dan luka kalau sembuh jadi keloid. Sehingga mungkin badannya para sahabat penuh dengan keloid. Ini bekas luka, bekas luka, bekas luka. Sementara teknologi di zaman itu tidak ada seperti zaman sekarang yang dijahit. Ya, dulu mungkin dirapatkan kemudian diikat. Sekarang nggak ada seperti itu. Baik. Maka fokus dengan apa yang masih ada agar kita bisa bersyukur dan jangan berpikir tentang nikmat orang lain yang kita tidak punya. Disitulah Nabi SAW mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Jangan lihat ke arah yang lebih atas agar kau tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Selanjutnya, Rasulullah SAW mengingatkan, wanita bisa mempengaruhi seorang lelaki yang punya keteguhan hati dengan pengaruh dari istrinya, sehingga kadang semangatnya luntur gara-gara istrinya. Kemana Pak? Kok lama nggak ngaji? Ya, saya punya masalah keluarga, punya ini. Akhirnya thalibul ilmi ini hilang dari peredaran dalam kegiatan belajar karena pengaruh dari istrinya. Di antara sebab wanita masuk neraka adalah kurang pandai bersyukur kepada suaminya. Artinya mudah melupakan kebaikan dan jasa suami, sementara lebih mengenang kebaikan orang lain. Sehingga saat ada apa yang kurang dari suaminya, yang ditunjukkan nih, YouTube-nya nih kayak gini nih, di IG nih kayak gini nih. Padahal lelaki itu tidak pernah memberikan kebaikan apapun kepada kamu, tapi dia malah memuji lelaki yang lain. Dia memuji lelaki
temannya suami, tetangganya suami, dan seterusnya. Ibnu Abbas pernah meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Uritun nara," ditampakkan kepadaku neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa, dan ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Yakfurna, disebabkan karena mereka kufur. Qila, lalu ada yang bertanya, ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Qala yakfurnal ashir, Nabi SAW mengatakan kufur kepada suami. Apakah mereka kufur kepada Allah? Bukan, tapi mereka kufur kepada suami. Kufur kepada suami gimana contohnya, Pak? Ya, dia nggak pandai berterima kasih kepada suaminya. Wa yakfurnal ihsan, dia kufur kepada kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahun dahra, kalau suami itu telah berbuat baik kepada istrinya sepanjang waktu, dari mulai nikah sampai usia sekarang. Sudah menikah berapa lama? 20 tahun, 30 tahun. Dan selama itu dia terima nafkah dari suaminya. Summa ra'at minka syai'an, ternyata dia kemudian melihat ada sisi yang kurang dari suaminya. Qalat, wanita itu langsung berkomentar, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak melihat kebaikan sedikit pun pada dirimu. Masya Allah. Sebabnya apa? Karena dia terlalu fokus melihat apa yang ada pada orang lain, sehingga dia tidak fokus dengan nikmat yang ada. Ya kayak tadi, suaminya disuruh seperti yang di YouTube, suaminya disuruh seperti yang di IG. Ya, dan terkadang perasaan suami mau marah gimana, mau emosi bagaimana, mau komentar bingung. Nanti kalau mau komentar malah dikomentari sama istrinya, kamu nggak bisa kayak gitu, jadinya kamu marah. Tayyib. Ini contoh posisi ketika seorang wanita dia tidak bisa bersyukur kepada suaminya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan satu hal ya, Nabi SAW memberikan ancaman, itu ternyata menjadi penyebab kenapa dominan wanita masuk neraka. Ya. Yang barangkali diremehkan, tapi ternyata itu musibah besar. Sehingga kadang ibu-ibu, itu kan bapak udah biasa gue gituin, bapak udah biasa saya sikapi kayak gitu. Kau anggap itu biasa, padahal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ini satu ayat yang layak untuk kita ingat-ingat ya, berkaitan dengan masalah dosa. Terkadang orang menyangka itu hal yang mubah, hal yang ringan, padahal itu hal yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini surat An-Nur ayat 15. Italaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian menyangka itu hal yang remeh, padahal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalian menyangka itu remeh, ngomong kayak gitu kalian sangka itu remeh. Ya, menyampaikan seperti itu kalian sangka itu remeh, padahal itu besar di sisi Allah. Hal yang sangat berbahaya ketika seseorang menyampaikan sesuatu yang mengundang murka Allah Ta'ala, padahal itu besar di sisi Allah, dan dia merasa itu hal yang remeh. Karena itu belajar menghargai jasa dan kebaikan orang lain sangat ditekankan dalam Islam. Walaupun pasangan suami istri sudah bercerai, Allah mengajarkan agar mereka tetap menghargai jasa mantan pasangannya. Menghargai jasa orang lain, menghargai kebaikan orang lain, akhlak yang mulia.
Sampai pun ketika terjadi perceraian, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, jangan kau lupakan jasa mantan pasanganmu agar tidak saling mendolimi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum. Kalau kalian memaafkan, itu lebih dekat kepada takwa. Lalu Allah mengatakan, wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan jasa baik yang terjadi di antara kalian. Itu istri yang jadi mantan, itu wanita yang jadi mantan istrimu, dulu pernah nyuguhkan kopi kepadamu, dulu pernah menciti kamu ketika kamu sedang kelelahan, dulu pernah ini, pernah ini, pernah ini. Itu kebaikan mantan istrimu. Itu lelaki yang menjadi mantan suamimu, dulu pernah ngasih ini, ngasih ini, ngasih ini. Sekarang dia jadi mantan suamimu. Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan kebaikan jasa yang terjadi di antara kalian. Sebab jasa baik itu selalu layak untuk diberi ucapan terima kasih, walaupun orangnya sudah berpisah. Salah satu tujuannya adalah agar tidak saling mendolimi. Sehingga kadang ya, terjadilah perceraian antara suami istri. Kebaikan suami bertahun-tahun dilupakan. Baik. Kebaikan istri bertahun-tahun dilupakan. Akhirnya pasca cerai mereka masih bermusuhan, masih saling dendam. Lebih diingat sisi keburukan yang terjadi daripada kebaikannya. Apalagi kalau sudah ada lelaki yang lain yang siap untuk nadai, ada lelaki yang lain yang siap untuk menampung dia. Masya Allah. Taib. Sehingga di sini kita perlu belajar untuk menghargai. Kalau memang Anda sebagai wanita yang telah banyak diberikan kebaikan oleh suami, bersyukurlah dengan cara berterima kasih kepada suami. Selanjutnya, ketika ada masalah keluarga yang tidak bisa diselesaikan berdua, Allah mengajarkan agar diselesaikan melalui dua orang bijaksana sebagai penengah yang mewakili masing-masing suami dan istri. Sehingga jika begini, A dan B sedang tegang. A dan B ini sedang tegang. Kalau A dan B sedang tegang, lalu mereka mau menyelesaikan masalah dengan cara diskusi berdua, bisa jadi nggak beres. Akhirnya satu sama lain saling ngotot-ngototan. Pokoknya harus kayak gini, pokoknya harus kayak gini. Nggak bisa kalau seperti itu. Aku juga nggak bisa kayak gitu. Aku nggak mau. Akhirnya walaupun mereka berdekatan, tapi mereka teriak. Dan orang kalau lagi emosi, marah, meskipun dia dekat, dia akan teriak. Aku dengar, kamu nggak usah teriak. Ya karena dia lagi emosi. Subhanallah. Akal orang akan hilang kalau dia sedang marah. Padahal yang diajak bicara jaraknya cuma 5 meter. Nggak sampai 5 meter, 3 meter jaraknya. Tapi dia teriak. Itulah orang yang sedang tegang. Nah, pada posisi ketika mereka sedang tegang, mereka berantem, akhirnya tidak ketemu jalan keluar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Di sini ada wakil A dan di sini ada wakil B. Lebih dingin kepalanya. Lalu wakil A dan B ini mencarikan solusi yang tepat untuk masalah A dan B. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ini dalam firman-Nya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Kalau kalian khawatir, kalian takut akan terjadi perceraian di antara keduanya, fab'atsu hakaman min ahlihi,
maka utuslah wakil orang yang bijak min ahlihi dari keluarga suami, wa hakama min ahliha dan orang yang bijak dari keluarga istri. Ngapain? Mereka nanti akan berembuk ya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Iyurida islahan, kalau mereka berdua menghendaki perbaikan, wakil-wakil ini sama-sama punya semangat untuk menghendaki perbaikan, Allah kasih jaminan, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan berikan taufik kepada mereka berdua. Innallaha kana aliman khabira, sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui lagi maha tahu dengan detail. Khabir itu tahu dengan teliti. Baik. Sehingga terkadang ada orang yang melihat suasana perpecahan keluarga orang lain, tapi saran yang dia berikan mencelakakan keluarga itu. Sebagai contoh, ibu-ibu lagi punya masalah nih sama suaminya. Terus dia pengen curhat. Saya kalau mau ngomong sama orang tua nggak berani, mau ngomong sama mertua juga nggak berani. Akhirnya dia curhatnya ke siapa? Ke temannya yang dianggap dekat sama dia. Dia curhat cerita tentang masalah dia bersama suaminya. Apa yang terjadi? Saat dia curhat, orang ini bilang, Masya Allah ya, ujian kamu kok berat banget. Ketika ada kalimat itu, maka dia seperti mendapatkan dukungan. Berarti apa yang saya alami ini sesuatu yang memang serius. Teman saya saja bilang ujianku berat banget. Berarti memang berat ini. Dia saja bilang kayak gitu. Di kesempatan berikutnya dia curhat lagi. Ada respon. Kamu yang sabar ya dengan ujian berat itu. Ada dukungan lagi. Memang kalimatnya seperti nasihat. Kamu yang sabar dengan ujian berat itu. Tapi yang ditangkap oleh dia, memang ujian yang saya alami adalah ujian yang berat. Dia saja bilang kayak gitu. Aku kalau jadi kamu kayaknya udah gak kuat. Makin parah dia. Coba temunya saja bilang, kalau jadi seperti saya dia gak kuat. Dalam kesempatan berikutnya, kami memang berhati baja, bisa bertahan dengan suasana seperti itu. Kalimatnya seperti memuji sabar, tapi hakikatnya nantang. Berarti seharusnya aku gimana? Ya sabar. Tapi kau memang hatinya seperti baja. Kau bisa bertahan dengan seperti itu. Sudah ada celah dalam dirinya. Kayaknya lebih baik saya pisah. Sampai pada titik akhir, andaikan aku jadi kamu, kayaknya aku udah gak sanggup. Udahlah, mungkin kau solusi yang terbaik harus pisah. Akhirnya betul pisah. Gara-gara siapa? Konsultan yang tidak bertanggung jawab tadi. Dia salah konsultasi, dia salah curhat. Karena dia salah curhat, sampai pada titik akhir dia dimotivasi untuk pisah. Makin kuat keinginan dia untuk pisah. Akhirnya dia pisah. Itu wanita yang jadi teman curhat tadi, corongnya iblis untuk merusak keluarga muslim dan muslimah. Seperti yang kita tahu bahwasanya iblis sangat mencintai, sangat senang ketika ada suami istri yang berpisah. Maka sebelum terjadi seperti itu lebih parah, suami mewakilkan orang bijak di tengah keluarganya, istri mewakilkan orang bijak di tengah keluarganya. Ketika keduanya memiliki semangat untuk memperbaiki hubungan, Allah akan berikan taufik kepada keduanya, dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau dua-duanya punya semangat untuk memperbaiki, Allah akan berikan taufik kepada keduanya. Tapi kalau dua-duanya punya semangat jahat atau salah satu punya semangat jahat, Allah nggak ngasih hidayah. Baik. Jadi sampai ada janji diberi taufik. Mungkin orang, saya juga bingung solusinya gimana. Bingung ini, sama-sama bingung solusinya gimana.
Suami bingung solusinya gimana, istri juga bingung solusinya gimana. Sebenarnya mereka udah capek, berantem itu udah capek. Tapi ini solusinya gimana? Diutus wakil A, wakil B, wakilnya ketemu. Kita bingung nih solusinya gimana. Tapi kita pingin agar mereka ini tetap bisa baik. Allah kasih taufik. Taufik itulah solusi yang nanti akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Jadi di posisi orang itu mandek, dia bingung nyari jalan keluar, taufik dari Allah akan memberikan bimbingan. Nah, salah satu cara untuk bisa mendulang taufik dari Allah agar orang bisa dapat bimbingan solusi bagi masalah keluarganya adalah dengan cara ini. Selanjutnya, ketika istri nusyuz. Nusyuz secara bahasa artinya naik. Tempat yang tinggi dalam bahasa Arab disebut an-nashaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila anshuzu fanshuzu." Kalau kamu diperintahkan untuk unshuzu. Unshuzu artinya berdirilah, naik, berdiri. Fanshuzu maka berdirilah. Ini kan bagian dari adab ketika bermajlis. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di situ ada perintah kalau kamu disuruh berdiri, berdirilah. Sehingga mana nusyuz artinya sesuatu yang tinggi. Secara istilah, istri yang nusyuz adalah istri yang merasa lebih tinggi dibandingkan suaminya, sehingga tidak mau taat kepada suaminya. Dia merasa lebih tinggi daripada suaminya, padahal dia pendek, misalnya lebih pendek daripada suaminya, tapi sombongnya lebih tinggi daripada suaminya. Itulah yang kemudian membuat sang istri ini tidak mau taat kepada suaminya. Ar-Raghib Al-Asfahani menyebutkan, wa nusyuzul mar'ah bughduha li zawjiha. Nusyuznya seorang wanita adalah ketika dia benci kepada suaminya. Wa raf'u nafsiha an ta'atihi, sehingga dia mengangkat dirinya dan tidak mau taat kepada suaminya. Ada banyak bentuk nusyuz yang dilakukan oleh wanita. Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang nusyuz wanita. Huwa antan syuza'an zawjiha fatanfira anhu. Wanita yang nusyuz dari suaminya, dia lari dari suaminya, di mana dia tidak taat kepada suami, bihaitsu la tuti'uhu idza da'aha ilal firash, di mana dia tidak taat kepada suami ketika mengajaknya ke ranjang. Au takhruja min manzilihi bighairi idzni, atau dia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya. Wa nahwu dzalika mimma fihi imtina'un amma yajibu 'alaiha min ta'atihi. Atau perbuatan yang semisal yang menunjukkan penolakan dia untuk taat kepada suaminya, karena dia melawan. Itulah istri yang nusyuz. Nah, ketika istri nusyuz, maka tidak ada hak nafkah untuknya. Ibnu Qudamah menyebutkan keterangan tentang wanita nusyuz, la nafaqata laha wala sukna fi qauli amati ahli ilmi. Wanita yang nusyuz, dia tidak punya hak nafkah, tidak punya hak tempat tinggal berdasarkan pendapat mayoritas ulama seperti Asy-Sya'bi, Hammad, Imam Malik, Al-Auza'i, Imam Syafi'i, wa ashabur ra'yi, para ulama Kufah. Sebutan murid-muridnya Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah adalah ashabur ra'yi, karena mereka cukup dominan dalam penggunaan kias, dan kias itu dominan logika. Wa Abu Thawr dan Abu Thawr. Abu Thawr ini muridnya Imam Syafi'i, dan beliau jadi ulama mujtahid yang sebelumnya pernah nantang debat Imam Syafi'i. Jadi dulu Abu Thawr ini banyak belajar ilmu kalam. Lalu ketika Imam Syafi'i datang ke Baghdad, Abu Thawr ngajak Imam Syafi'i debat, dan menang Imam Syafi'i. Sampai akhirnya Abu Thawr jadi pengikutnya Imam Syafi'i, banyak belajar kepada Imam Syafi'i, dan beliau jadi ulama.
Wallahu alam. Sehingga kalau wanita sudah sampai pada tingkatan nusyuz, jangan lagi berbicara masalah berterima kasih kepada suami, bahkan dia sampai pada tingkatan berani melawan suaminya. Wallahu alam. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk pembahasan berkaitan dengan interaksi seorang wanita dengan keluarganya. Dan poin ketiga dari buku Mata Menata Wanita adalah pembahasan tentang wanita karir dan wanita pekerja, bagaimana hak dan kewajibannya. Insya Allah kita akan angkat pembahasan ini di kesempatan berikutnya insya Allah ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khairan Ustadz atas materinya. Alhamdulillah, sekarang kita masuk kepada sesi yang kedua. Sudah banyak masuk pertanyaan Ustadz. Semoga Allah memudahkan Ustadz untuk menjawabnya. Izin membacakan pertanyaan Ustadz. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz dan keluarga dan tim kajian serta tim ANB dan juga Jemaah Muslimah Akademi. Amin. Walakum bimithlin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang berpoligami yang sudah memahami sunnah tetapi membiarkan salah satu istrinya masih mengikuti bid'ah dalam kasus ini tahlil, maulid dan sejenisnya? Apakah istri yang pertama yang sudah belajar sunnah mengingatkan termasuk kepada wanita yang tidak bersyukur Ustadz? Mohon pencerahan Ustadz. Jazakallahu khairan. Satu hal yang perlu dipahami, bahwa suami tidak menanggung dosa istri, sebagaimana istri tidak menanggung dosa suami. Anak tidak menanggung dosa orang tua tidak menanggung dosa anak. Masing-masing menanggung dosanya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, maka orang itu tidak bertanggung jawab atau orang lain tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Pemahaman sebagian besar masyarakat, dan sampai sekarang masih banyak yang punya pemahaman seperti itu. Katanya, Pak, kalau istri maksiat maka nanti dosanya ditanggung suami. Kata siapa? Katanya. Lah iya, kata siapa? Ya enggak tahu. Al-Quran mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Tapi gimana? Kan suami punya kewajiban untuk mendidik istrinya. Iya. Ketika suami punya kewajiban mendidik istrinya, tapi istrinya nggak ikut atau nggak mau nurut sama suami, apakah suami berdosa dengan maksiat yang dilakukan oleh sang istri? Jawabannya, suami tidak berdosa. Baik. Untuk itu, pertama, Anda tidak bertanggung jawab terhadap istri yang kedua. Jika ternyata dia melakukan penyimpangan A, penyimpangan B, itu urusan pribadi dia. Ya, selama penyimpangan istri kedua tadi tidak merugikan Anda sebagai istri pertama. Kalau dia merugikan Anda, misalnya mengambil barang Anda, mendolimi Anda, mencaci maki, nah itu merugikan. Tapi kalau tidak ada unsur merugikan apapun, yaitu urusan pribadi dia, maka Anda tidak punya wewenang, tidak punya tanggung jawab terhadap perbuatan dia. Yang kedua, jika sang suami telah mengingatkan istri keduanya yang melakukan praktek pelanggaran tadi, maka posisi suami sudah menggugurkan kewajiban. Masalah dia berubah atau tidak, ini ditanggung oleh masing-masing. Sehingga suami sudah mengingatkan, kok istri nggak berubah, yaitu jadi tanggung jawab sang istri. Nabi Nuh dan Nabi Lot tidak bertanggung jawab dengan dosa istrinya, walaupun istrinya kafir dan suaminya seorang nabi. Yang seorang nabi tidak mungkin dia tidak mendakwai keluarganya, sementara dia mendakwai masyarakatnya. Yang ketiga, bisa jadi ketika suami Anda sudah menasihati sang istri,
tapi istri kesulitan untuk meninggalkan praktek itu karena mungkin faktor lingkungan, tekanan dari pihak keluarga atau yang lainnya. Sehingga di posisi ini suami sudah menunaikan kewajiban. Maka Anda sebagai istri pertama tidak perlu untuk memberikan tekanan bagi suami, karena suami sudah melakukan kewajiban, sudah menunaikan itu. Sehingga ketika Anda mengingatkan suami atau menyalahkan suami, justru keliru di sini. Suami sudah menunaikan kewajiban sehingga dia tidak salah dalam hal ini. Cuman istri yang kedua tidak mau berubah. Mungkin ada banyak faktor dia nggak berubah. Berarti dalam hal ini posisi sang suami sudah menjalankan tugasnya. Istri yang pertama jangan mengomentari perbuatan dia, karena dia sudah nggak salah. Baik. Dan mungkin ada banyak faktor kenapa orang itu tidak bisa meninggalkan aneka kegiatan tadi. Salah satunya bisa jadi karena faktor tekanan lingkungan, tekanan keluarga, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Barakallahu fiik. Ustadz, mungkin pertanyaan ini sangat aneh karena datangnya dari seorang wanita mempermasalahkan atas pertanyaan yang paling tahu tentang suaminya adalah istrinya. Sementara kita tahu yang paling banyak penghuni neraka adalah wanita karena kufur suami. Tidak asing wanita sering menilai suaminya dengan emosional, subjektif, suaminya buruk saja. Bukankah ini bertentangan dengan yang paling tahu mengenai yang paling tahu suaminya adalah istrinya? Mohon pencerahan Ustadz tentang ini Ustadz. Jazakallahu khairan. Baik. Bedakan antara menilai dan menyikapi ya. Bedakan antara menilai dan menyikapi. Suami Anda misalnya, si A punya suami yang akhlaknya buruk, sehingga mungkin dia pernah jahat kepada istrinya, pernah mendolimi istrinya, dan seterusnya. Sudah? Di posisi itu ketika wanita ini menganggap suaminya buruk, tidak ada masalah. Tapi di saat yang sama, dia tidak boleh mengurangi hak suaminya. Tidak boleh mengurangi hak suaminya, misalnya apa Pak? Misalnya hak berkaitan dengan masalah layanan. Yang kayak tadi ya, dia nusyuz, diajak oleh suaminya keranjang tidak mau, kemudian tidak menjaga kehormatan, terus apalagi sama sekali tidak mau taat kepada suaminya. Nah, berarti dalam posisi ini dia tidak menunaikan kewajiban kepada suaminya. Poin itulah yang menjadi kesalahan istri. Loh, terus gimana Pak? Suami bersikap jahat sama saya, apa saya tetap harus baik kepada suami? Berbuat baik itu diberikan kepada siapapun yang berhak. Berbuat baik diberikan kepada siapapun yang berhak. Kalau nggak sanggup, nah pilihannya ketika nggak sanggup pisah. Boleh nggak Pak saya gugat cerai? Boleh jika memang ada bukti bahwasanya suami Anda melakukan kezaliman. Misalnya KDRT, lalu Anda laporkan ke pengadilan, suami saya KDRT ke saya, dan saya nggak sanggup, saya nggak kuat, saya nggak tahan. Suami saya suka mencaci maki saya, KDRT termasuk juga caci maki. Hampir kata-kata buruk, binatang keluar semua ditujukan ke saya. Saya nggak kuat, gugat cerai dia, silahkan, itu hak dia. Dan wanita boleh gugat cerai ketika dia dizalimi oleh suaminya. Tapi kalau dia milih saya nggak mau gugat cerai, saya mau bertahan. Ketika dia mau milih bertahan, berarti dia harus menunaikan hak kepada suaminya. Walaupun mungkin dia sering dizalimi oleh suaminya. Sehingga menunaikan hak ini tidak hilang, karena itu kewajiban dia. Kalau ini tidak ditunaikan, itulah yang menyebabkan adanya ancaman neraka tadi. Dan kenyataannya banyak lelaki baik, tapi istrinya tidak bisa memberikan sikap yang terbaik untuk suaminya. Sehingga itulah yang menjadi penyebab kenapa banyak wanita dihukum di neraka, karena dia tidak pandai bersyukur kepada suaminya yang telah banyak berbuat baik kepadanya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz. Afwan, sebelumnya Ustadz ingin memberikan waktu kepada yang sudah raise hand, kepada Ummu Samil
untuk bisa meng-unmute mic-nya. Silakan menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz. Satu pertanyaan secara singkat. Jazakillahu khairan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz. Waalaikumsalam Semoga Allah selalu warahmatullahi melindungi Ustadz wabarakatuh. dan keluarga dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ustadz Walakum bimithlin. Afwan, saya di jalan sebentar, minggir dulu. Ya, izin bertanya. Saya pernah mendengar ketika seorang suami tidak bisa memenuhi kebutuhan istrinya atau tidak menafkahi dengan baik, maka di situ akan timbul atau pengaruh istri menjadi tidak patuh. Apakah benar demikian, Ustadz? Dan apakah si istri boleh menuntut kepada suaminya ketika suaminya tidak bisa memberikan nafkah sebagaimana mestinya? Itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara realita, apa yang Anda sampaikan benar. Kenyataannya di masyarakat, ketika suami tidak bisa memberikan sikap terbaik bagi istrinya, itu akan menjadi penyebab istrinya jadi tidak patuh. Itu kan realita. Tapi kalau bicara hukum, kita punya koridor yang berbeda. Jadi intinya gini, setiap orang punya hak dan kewajiban. Begitu? Saya kasih ilustrasi hubungan antara anak dengan orang tua. Ini nggak mungkin bisa putus. Kalau ada orang tua dolim kepada anak, boleh nggak anak durhaka kepada orang tua? Boleh Pak, kok bisa? Ya jawabannya yang benar gimana? Ya nggak boleh. Loh, tapi kan orang tuanya dolim sama anaknya. Meskipun dia dolim kepada anaknya, ketika orang tua dolim kepada anak, berarti orang tua tidak memberikan haknya kepada, tidak memberikan hak anak, tidak memberikan kewajibannya. Sudah? Tapi anak tidak boleh balas dengan tidak menunaikan kewajiban dia kepada orang tuanya. Karena kalau balas, misalnya orang tua dolim sama anak, terus anak durhaka kepada orang tua, berarti kan sama-sama salah. Orang tuanya salah, anaknya juga salah. Maka anak tetap disalahkan. Duh, saya kok disalahkan? Kan saya durhaka karena orang tua saya karena orang tua saya dolim. Karena kamu durhaka. Terus yang benar gimana? Ketika orang tua kamu dolim sama kamu, kamu tetap berbakti. Nah, barulah di situ kau benar. Dan ayahmu yang salah, orang tuamu yang salah. Dipahami ya? Suami istri. Suami punya hak dan kewajiban. Istri punya hak dan kewajiban. Di posisi ketika suami tidak menunaikan kewajibannya kepada istri, dia zalim sama istrinya. Tapi boleh nggak ketika itu istri tidak menunaikan kewajibannya kepada suaminya? Ya pelanggaran, nanti jadinya sama-sama salah. Suaminya zalim, istrinya durhaka. Lah terus Pak, kalau dia tetap ingin bertahan, ketika sang suami tidak menunaikan kewajiban kepada istrinya dan istri tetap ingin bertahan, istri tetap wajib menunaikan kewajiban kepada suaminya agar dia tidak berstatus sebagai orang yang salah. Sudah? Kecuali kalau misalnya saya sudah nggak sanggup Pak, nggak kuat saya. Ketika Anda nggak kuat, maka solusinya, pelariannya bukan dengan cara Anda tidak memberikan kewajiban kepada suami, tapi pisah. Sehingga kalau memang sudah nggak sanggup, saya takut nanti kalau seperti ini terus saya nggak sanggup, maka dia bisa gugat cerai ke pengadilan. Sehingga pilihannya bertahan tapi tetap tunaikan kewajiban, atau ketika nggak sanggup silahkan pisah melalui jalur khulu, disebabkan karena sang suami mendolimi istrinya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan, saya rangkum Ustadz karena ini sangat berkaitan. Ustadz, ibu saya tinggal dengan saya dan suami, dan ibu saya sudah janda.
Tetapi suami melihat efek buruk kepada kami karena ibu tinggal bersama kami, yang kata suami, ibadah saya semakin berubah dan tidak baik, berkurang ibadahnya. Tapi saya tidak menyadari hal itu. Dan ibu saya juga selalu memihak kepada anak kami yang umur 3 tahun. Suami melarang sesuatu, contohnya jangan main HP. Bagi ibu saya itu biasa saja, bagi suami tidak biasa karena masih kecil. Dan akibat ini kami selalu bertengkar, Ustadz. Untuk menengahi ini, bagaimana sikap yang harus saya ambil? Di suatu sisi ibu saya dan suatu sisi suami saya. Suami saya banyak melihat mudaratnya daripada maslahatnya, Ustadz. Menurut suami saya, curhat ke saya, Ustadz. Jazakallahu khairan. Baik. Pertama, berkaitan dengan masalah ibadah tadi ya. Mohon tidak dipahami bahwa ibadah itu hanya terbatas pada pelaksanaan ritual. Ritual memang hal yang baik, tapi ada banyak hal yang itu di luar kegiatan ritual, namun bernilai pahala besar. Berbakti kepada orang tua mungkin bukan bentuk ritual, tapi pahalanya besar. Dulu ada 2 ulama, kakak beradik. Saat malam hari, yang satu sholat, yang satu mijitin ibunya. Sehingga saudaranya ini dia nggak sholat, nggak qiyamul lail, tapi mijitin ibunya. Terus dia komentar, aku tidak merasa ibadahku lebih rendah daripada ibadah saudaraku yang qiyamul lail, yang sholat, karena aku mijitin ibu. Sehingga dia meyakini berbakti kepada ibu juga bagian dari ibadah. Nah, mungkin pemahaman ini juga yang perlu disampaikan ke suami Anda, bahwasanya kalau memang terjadi hal yang kurang untuk ibadah sunnah, baik sholat duha atau qiyamul lail pada diri sang istri, tapi waktu tersebut dipakai untuk melayani ibu misalnya, maka sang suami perlu memahami bahwa melayani ibu ini juga bagian dari ibadah. Baik. Yang kedua, berkaitan dengan masalah pendidikan terhadap anak. Memang terkadang cara menyayangi anak dengan kakek nenek, orang tua dengan kakek nenek itu beda. Ya, kita sepakat itu beda ya. Gaya kakek nenek ketika menyayangi itu kan dilulu, diujo, dimanja, sehingga cucu itu mau apapun pasti dilayani. Mau jajan ini belikan, sampai yang kira-kira berbahaya tetap dilayani. Itu gayanya kakek nenek. Dan itu tidak hanya terjadi pada ibu Anda, terjadi pada kakek nenek semua, kakek nenek rata-rata demikian. Karena kakek nenek yang simbah itu yang diinginkan adalah kedekatan dengan cucunya. Dia merasa bahagia melihat cucunya. Saya belum pernah jadi kakek, jadi tidak bisa merasakan gimana membandingkan kebahagiaan interaksi dengan cucu dan interaksi dengan anak. Untuk saat ini interaksi kita dengan anak, ya, anak yang masih bayi misalnya, kita senang. Tapi ketika kakek nenek simbah interaksi dengan cucunya yang masih bayi, ternyata lebih senang lagi. Saat ibu sedang tidur diganggu oleh anaknya yang masih kecil, mungkin kadang jengkel. Akhirnya karena jengkel dia marah. Lagi tidur, lagi pusing, pengen ngantuk, pengen tidur, diganggu sama anak yang 3 tahun, anak yang 4 tahun lagi main di situ. Mungkin ibu ini langsung keluar, main di luar. Dah ditutup pintunya, dikunci. Anaknya suruh main di luar. Simbahnya, kakek neneknya, ketika dia ngantuk pengen tidur, ada cucunya, hilang ngantuknya itu. Dia mungkin akan lebih milih bermain dengan cucunya daripada tidur. Sehingga diganggu oleh cucunya ketika mau tidur, diganggu sama cucunya. Dia malah senang. Cucunya datang, nggak jadi tidur. Kayak gitu nggak kira-kira? Ya kurang lebih seperti itu. Itu tidak hanya terjadi pada 1 orang, 2 orang, tapi hampir semuanya kayak gitu. Ya, wallahu alam, kecintaan sampai pun Nabi Muhammad SAW, cintanya beliau kepada Hasan Husain, Masya Allah. Beliau itu pernah khutbah, bayangin ya, di atas mimbar. Hasan Husain yang usianya masih kecil,
mungkin 3 tahun atau 2 tahun. Kan selisihnya cuma setahun itu, Hasan dan Husain. Di saat Nabi SAW sedang khutbah Jumat, tiba-tiba bayi Hasan Husain yang masih mungil di usia 3 tahun atau 2 tahun datang dengan jubah, pakai jubah anak-anak. Kakeknya yang sedang khutbah itu nggak kuat, padahal ini seorang Nabi. Turun beliau dari mimbar, terus ngambil cucunya, gemesnya sama cucunya tadi, sampai beliau turun dari mimbar. Terus Hasan Husain digendong, lalu beliau balik naik ke atas mimbar sambil gendong Hasan Husain. Lalu beliau mengatakan, inna min auladikum fitnatun lakum. Sesungguhnya di antara anak keturunan kalian adalah fitnah bagi kalian. 2 anak ini datang dan aku terfitnah, sampai menghentikan khutbahnya terus turun dari mimbar. Kebayang kalau zaman sekarang ada khatib turun dari mimbar gara-gara mau gendong anak kecil, mungkin akan jadi berita viral. Tapi itu terjadi pada Rasulullah SAW. Ya karena Nabi SAW yang melakukannya, nggak ada satupun sahabat yang mengingkari. Tapi ini menjadi salah satu dalil manusiawi, manusia mengalami seperti itu. Manusiawi orang mengalami seperti itu. Ya, cuman kan memang perlu ada batasannya. Di posisi yang itu dilarang, kakek nenek tidak boleh memberikan toleran. Sehingga saat Hasan itu makan kurma, dan itu kurma zakat, Nabi SAW mengatakan kih, itu bahasa kita, itu kan kurma zakat. Ala ta'lam anna la na'kulus sadaqah. Apa kamu nggak tahu kalau kita ahlul bait ini tidak boleh makan zakat? Yang sudah dikulum sama Hasan diambil oleh Nabi SAW. Kurma yang sudah dimasukkan ke mulutnya Hasan diambil oleh Rasulullah SAW, dikeluarkan. Cucunya nggak boleh makan zakat. Dia anak-anak nggak ngerti. Tapi Rasulullah SAW tidak ngasih toleransi. Karena yang dilakukan oleh Hasan perbuatan terlarang. Ya, maka di posisi ini boleh saya sebut saling setel kendu. Setel kendu itu jangan terlalu kenceng-kenceng lah. Ya. Sehingga mungkin suami Anda perlu disampaikan, ya menyikapi seperti ini kepada nenek, ya jangan berlebihan, karena nurani nenek, nurani simbah, nurani kakek nenek seperti itu kepada cucunya. Dimanja, diujo, dilulu, dibiarkan, yang penting cucunya senang. Tapi hal yang sama ibu juga diperingatkan, kalau itu sesuatu yang membahayakan bagi anak, jangan diizinkan. Jangan malah difasilitasi. Nah, ada kerjasama di sini. Ya mudah-mudahan masing-masing bisa saling memahami, dan Anda juga bisa bersabar ya untuk menjadi penengah yang baik antara keduanya. Tapi satu hal yang barangkali perlu juga Anda pahami, bahwa kebaktian istri kepada suami seharusnya nomor 1. Baru kemudian kepada orang tuanya. Karena sekarang Anda berada di bawah di bawah tanggung jawab suami. Nah, ya mungkin nanti Anda bisa sampaikan ke ibu apa yang kira-kira nyaman bagi ibu, dan suami juga coba lebih membuka toleransi. Yang salah itu ibunya istri, bukan istri. Sehingga ketika yang salah ibunya istri, ya kalau dia menyalahkan istri, ya ini salah tempat. Tapi Pak, curhatnya suami ke istri, ya istri silakan nampung untuk nanti disampaikan ke ibu. Tapi di sini yang keliru ibu misalnya, bukan anaknya ibu. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan tim ANB. Amin walakum bimithlin. Ustadz, jika suami istri terkena ujian ketika suami sudah tidak bisa mencukupi nafkah keluarga lagi, dan istri memiliki karir yang baik, selalu pendapatan lebih dari suami sejak sebelum suami pensiun, dan selalu dominan, bisa memenuhi kebutuhan keluarga.
suatu ketika istri meninggalkan suami karena suami tidak berpenghasilan lagi. Apakah ini termasuk nusus, Ustadz? Alasan menuntut cerai karena suami tidak bisa memberikan nafkah. Apakah ini sikap yang dibenarkan? Jazakallahu khairan. Baik, istri boleh gugat cerai ketika suaminya tidak memberikan nafkah kepadanya. Dan gugat cerai itu bukan nusyuz ya. Nusyuz itu dia nggak mau pisah, tapi dia nggak mau taat. Itu nusyuz. Sehingga kalau di posisi suami nggak bisa ngasih nafkah, kok istrinya minggat, sementara dia tidak gugat cerai, dia tetap pengen bersama, pengen suami istri. Saya nggak enak kalau disebut janda. Ya, sementara saya sudah lanjut usia. Nanti kalau jadi janda, lelaki mana yang mau nikah sama saya? Dan itu pun kalau dapat lelaki yang baru, bisa jadi dia juga sendiri yang capek, harus memenuhi kebutuhan suami barunya misalnya, sehingga dia bertahan di situ. Tapi di posisi yang sama, dia nggak mau taat sama suami. Di titik inilah istri ini disebut nusyuz. Sang istri ini disebut nusyuz karena dia melawan suaminya, nggak mau taat sama suaminya. Tapi kalau saya pengen pisah, mengambil pilihan yang kedua, saya pengen pisah, silahkan, itu hak Anda. Karena Anda tidak mendapatkan jatah nafkah dari sang suami dan Anda berhak untuk gugat cerai dari suami. Di posisi ini ketika Anda gugat cerai, maka lakukan jalur yang tepat, misalnya melalui pengadilan atau ya jalur yang ada secara resmi di negara kita yang melalui pengadilan, sehingga nanti pengadilan akan memutuskan untuk menceraikan pasangan suami istri ini. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 pertanyaan, saya gabung ya Ustadz. Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang suka memberikan uang atau membantu keluarga secara sembunyi-sembunyi? Ketika ditegur, akhirnya menimbulkan keributan. Dan ketika suami memberi, saya sekarang sudah berasa ikhlas selama saya dinafkahi. Tetapi kalau saya ada masalah, saya malah dianggap istri yang tidak bersyukur. Kalau seandainya saya minta lebih atau minta ada masalah saya perlu dipenuhi. Bagaimana saya bersikap seperti ini, Ustadz? Dan yang berikutnya juga, Ustadz, tentang suami yang royal kepada keluarga dan ibunya, tetapi seenaknya saja menafkahi istrinya atau memberi dengan ala kadarnya saja. Bagaimanakah istri-istri seperti ini harus bersikap, Ustadz? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Terkadang karena tekanan membuat suami itu jadi lebih lebih sensitif terhadap istrinya. Sehingga misalnya gara-gara istrinya nggak ridho ketika suaminya ngasih ke keluarganya. Awal-awal dulu, waktu itu masih ngasih sedikit, tapi istri komentar misalnya. Terus suami diam-diam ketika ngasih, jangan sampai tahu istrinya. Ketika ketahuan, istri menegur, komentar. Akhirnya dia jadi sensitif. Kalau sensitif, dia akan pasang barrier. Gimana caranya untuk mengamankan diri kalau ternyata istrinya menegur dia atau komentar. Dan itu akan membuat hubungan jadi kurang baik. Andaikan dari awal misalnya suami ngasih, istri ridho, bahkan didukung, ya kalau emang mau ngasih ya silakan. Kewajiban seorang anak memberikan nafkah kepada orang tuanya yang nggak mampu misalnya. Kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Kalau dia nggak bisa datang secara fisik, minimal datang secara biaya, ngasih hadiah uang kepada orang tuanya. Sehingga suami akan lebih terbuka. Karena tidak ada bagian yang perlu dia takuti. Dia mau transfer berapapun, istrinya oke. Dan di posisi itu bisa jadi suami akan memberikan yang lebih kepada istrinya. Ya. Karena karakter orang kalau dia dalam posisi takut, dia akan pasang jarak. Akhirnya malah semuanya penuh dengan kecurigaan. Jadinya saat dikritik atau ditegur, wah itu bisa emosi. Dan pelampiasan emosi salah satunya adalah ketika istri butuh gak dikasih.
Ya, kamu saja ketika saya ngasih ke orang tua, kamu melarang. Sekarang kamu butuh, kau minta, aku nggak mau ngasih. Kurang lebih seperti itu. Ini hanya masalah bagaimana memberikan toleransi terhadap sikap dan bagaimana mencairkan sikap. Sekarang coba terus terang saja, ya, sampaikan bagaimana kondisi Anda sejatinya. Misalnya sebagai istri Anda bilang ke suami, saya sekarang akan dukung kamu kalau kau mau ngasih ke orang tua, dan aku akan tetap taat kepada kamu dengan catatan kau kasih saya nafkah yang cukup. Ya. Nanti masalah angkanya berapa dan seterusnya kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Intinya jangan sampai menimbulkan suami merasa tertekan saat dia mau memberikan sesuatu kepada keluarganya. Itu kesalahan cukup fatal dan terkadang membuat suami jadi sangat tidak nyaman dengan istrinya. Sekali dua kali ketika ditegur, nanti lama-lama suami akan sensitif jadinya. Baik. Lalu sepanjang kebutuhan Anda tercukupi, dalam posisi Anda bisa hidup normal, beraktivitas juga bisa normal, berarti sebenarnya hak Anda sudah tertunaikan. Kalau mau minta lebih dari itu, Pak, ya lebih dari itu kalau di luar kebutuhan pokok, sifatnya bukan kewajiban suami. Misalnya untuk belanja A, belanja B yang itu bukan kebutuhan pokok, itu di luar kewajiban suami. Wallahu a'lam. Ustadz, ini ada tambahan tentang suami yang berpenghasilan tinggi. Contohnya penghasilan suami 15 juta, menafkahi istri hanya 800.000. Apakah ini termasuk zolim kepada istri, Ustadz? Baik, mungkin saya juga perlu tegaskan di sini ya tentang definisi nafkah. Nafkah yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada 3. Sandang, pangan, papan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sandang dan pangan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi para lelaki dia punya kewajiban rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Memberikan rizki, maksudnya rizki di situ adalah makanan. Wa kiswah, dan pakaian. Sehingga kewajiban bagi lelaki mencukupi kebutuhan pangan dan sandang bagi istrinya. Berkaitan dengan papan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikanlah tempat tinggal bagi istri kalian min haitsu sakantum min wujdikum, sesuai dengan tempat tinggal yang mampu untuk kalian wujudkan. Tidak harus dalam bentuk punya rumah, karena termasuk menyediakan tempat tinggal. Yang penting pokoknya istri punya tempat yang nyaman, bukan di tengah sawah gubuk, bukan. Itu gak layak untuk dihuni manusia selama 24 jam. Sehingga kalau cuma dipakai untuk singgah saat bertani boleh, tapi kalau dihuni selamanya yang tidak bisa, belum layak. Sehingga suami harus bekerja lebih untuk bisa menyediakan rumah kontrakan bagi istrinya dengan rumah standar layak. Sudah 800.000 itu dipakai untuk kebutuhan sewa rumah, untuk makan sehari-hari, dan untuk beli pakaian. Apakah itu? Tidak, Pak Ustadz. Ini sudah terpenuhi. 800 ini uang tambahan. Berarti sebenarnya nafkah yang diberikan kepada Anda lebih dari 800. Karena ini seharusnya dihitung. Anda tinggal di rumah itu, menikmati makanan yang ada di situ, pakaian semuanya tersedia, sehingga Anda tidak perlu pusing untuk nyari yang lain. Berarti sebenarnya Anda sudah mendapatkan nafkah 800 ini tambahan. Ya mungkin Anda tidak punya uang jajan untuk beli A, beli B, melebihi dari 800 tadi, tapi semua nafkah Anda tercukupi. Baik, kecuali kalau misalnya 800 ya, ini untuk kontrak rumah, 800 sehari, 800 sebulan, 800 sebulan, biaya kontrak 200. Terus apa lagi?
makan 500, nanti beli baju tinggal 100 berarti ya. Kamu nyicil 100 sehingga nanti selama sekian bulan dapat baju baru. Kalau itu berarti memang nafkah Anda net 800. Tapi kalau Anda sudah tercukupi, makanan tercukupi, pakaian tercukupi, kemudian apa lagi, kendaraan motor juga ada, lalu kebutuhan listrik ada, semua ada, Anda dikasih duit 800. Ini berarti tambahan dari nafkah. Begitu kalau kita pakai standar dalil ya. Ya tapi Pak tidak lebih banyak daripada ibu-ibu yang lain. Nah kembali lagi, kalau terlalu fokus dengan apa yang ada pada orang lain, Anda akan melupakan apa yang ada pada diri Anda. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk Ustadz. Kira-kira berapa pertanyaan lagi ya Ustadz? Ya. Dan ada juga yang raise hand dua jemaah di Zoom. Baik, silakan dilanjutkan aja. Mungkin 3 pertanyaan lagi. 3 pertanyaan Ustadz ya. Mungkin saya beri waktu kepada yang sudah raise hand ya Ustadz ya, karena sudah lama raise hand. Kepada Umu Neneng, dipersilakan untuk unmute. Jazakallahu Ustazah Eng Dinar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Ustadz. Ustadz, yang mau Ana tanyakan, ada seseorang mengatakan kepada Ana bahwa dia akan menolak ibu mertuanya untuk tidak tinggal di sana karena katanya hak sebagai seorang istri boleh menolak ibu mertuanya. Mohon penjelasannya Ustadz, jazakallahu khairan. Wallahu alam, saya tidak tahu dari mana landasan bahwasanya istri boleh menolak tinggal bersama ibu mertua. Yang ada adalah istri tidak wajib berbakti kepada ibu mertua. Itu betul. Dia wajib berbakti kepada suami, tapi tidak wajib berbakti kepada ibu mertua. Sehingga andai kan ada ibu mertua dan istri tidak memberikan pelayanan, itu tidak berdosa. Baik. Tapi kalau diperintahkan oleh suaminya, tolong ibu saya disediakan A, disediakan B, maka ketaatan dia karena suaminya, bukan karena ibu mertuanya. Bisa dipahami ya? Namun tentu bukan berarti bahasanya disarankan bagi istri untuk tidak menjalin hubungan yang baik, interaksi yang baik dengan ibu mertua. Ini salah paham. Tidak wajib berbakti bukan berarti bertindak jahat. Sama dengan Anda tidak wajib berbakti kepada tetangga. Apakah harus jahat sama tetangga? Tidak. Bahkan kita juga dianjurkan, ditekankan berbuat baik kepada tetangga. Berbakti itu ketaatan didasari oleh keyakinan bahwasanya ini perintah agama. Tapi kalau Anda melayani dalam rangka untuk menjaga interaksi yang baik, menjalin keakraban dengan ibu mertua, ya, ini amal saleh dari seorang muslimah kepada muslimah yang lain. Apalagi muslimah ini adalah ibu dari suami dia. Baik. Sementara pernyataan bahwa wanita berhak menolak untuk tinggal bersama ibu mertuanya, saya nggak tahu dari mana pernyataan itu berasal. Karena ketika dia berhak, berarti ketika suami menggabungkan, ini pelanggaran terhadap hak istri. Saya nggak tahu. Kalau yang bersangkutan bisa menyebutkan penjelasan dalilnya atau penjelasan dari keterangan para ulama salaf, mungkin bisa disampaikan ke kami agar bisa dijadikan sebagai bahan pelajaran bagi kami. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustadz atas semua materinya, sangat banyak ilmu yang kami dapat. Ustadz, izin bertanya, suami Ahna membangunkan rumah untuk ibunya sudah 2 kali. Pertama rumah dijual, lalu dibeli lagi dan
rumah dijual lalu beli satu rumah lagi dan direnovasi. Sedangkan kami, anak-anaknya, istrinya masih mengontrak. Bagaimana hukumnya jika seperti ini, Ustadz? Apakah salah Ana sebagai istri jika merasa hak kami, anak dan istri tidak diprioritaskan? Apakah ini termasuk istri yang tidak bersyukur, Ustadz? Baik. Anda sudah disediakan rumah walaupun ngontrak. Berarti kewajiban suami menyediakan tempat tinggal sudah ditunaikan. Perintah Allah, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikan tempat tinggal bagi istri kalian sesuai dengan tempat tinggal yang mampu kalian sediakan. Itu sudah selesai dengan cara dikontrakkan tadi. Karena bukan syarat harus menyediakan rumah untuk dibeli, dia beli kemudian ditempati. Karena mau ngontrak maupun memiliki sendiri sama-sama tempat tinggal. Hanya saja bedanya kalau ngontrak Anda harus selalu bayar dan mungkin Anda akan pindah. Kalau itu rumah sendiri mungkin Anda tidak pindah-pindah. Sudah? Yang kedua, barangkali di sini ada pertimbangan suami ngasih ke ibu dan dia merasa yakin kalau nanti ibu meninggal, toh itu akan jadi warisan. Dan ketika jadi warisan balik lagi ke suami, sehingga tetap tidak pindah hak tangan ke tempat orang lain. Maka sebaiknya Anda husnudzon saja dalam hal ini. Artinya suami melakukan itu bukan karena menelantarkan istrinya atau anaknya, tapi dia ingin memberikan hadiah kepada ibunya. Dalam posisi ketika sang ibu belum memiliki rumah. Dan yang dilakukan oleh suami tadi, dibelikan rumah, kemudian rumah dijual, terus beli rumah yang lain lagi, terus direnovasi. Berarti kan ibu dikasih satu rumah, bukan dua rumah ya. Walaupun prosesnya tadi sempat ada satu rumah terus dijual. Yang penting pokoknya jatah Anda tidak ada yang kurang. Dukung suami Anda untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jika ternyata yang masih ada hanya ibunya, dukung dia untuk berbakti kepada ibunya. Karena pintu surga yang paling tengah adalah berbakti kepada orang tua. Dan kalau suami Anda masuk surga, istri ada di mana? Menemani suaminya, Pak, sehingga nggak ada ruginya. Ketika sang istri mendukung suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi. Mungkin satu lagi kita berikan kesempatan kepada yang resen ya Ustadz ya. Kepada Umu Aulia dipersilahkan untuk meng-unmute mic-nya. Baik, syukron Kak Admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kesehatan pada Ustaz dan keluarga. Amin walakum bimithlin. Izin bertanya ini, kalau misalnya ada seorang suami yang mungkin etos kerjanya kurang maksimal dan inisiatifnya dalam perencanaan keluarga itu kurang maksimal, Ustaz ya. Seperti misalnya dengan kemampuan dia memberi nafkah kepada keluarga misalkan tidak maksimal ya. Artinya kan kurang nafkahnya. Nah, terus karena merasa mampunya hanya seperti itu, jadi ya seperti apa ya bahasanya, nerimo gitu ya Ustaz, tidak berusaha untuk lebih, kayak misalnya ingin memberi lebih kepada keluarga. Dalam masalah pendidikan juga ya udah mampunya segitu, nggak terus misalnya hanya segitu, ya udah sekolahnya sekolah negeri yang gratis misalnya gitu. Sementara istrinya merasa masih bisa maksimal, istri bantu untuk kebutuhan sehari-hari, terus mengikhtiarkan gimana supaya anak bisa sekolah yang lebih baik, misalnya di pesantren yang lebih mahal misalnya gitu Ustaz. Cuman kan di sini akhirnya terkesan istrinya tuh jadi lebih dominan gitu Ustaz, mengatur atau mengatur keluarga gitu. Karena suaminya kalau misalnya istri pengen sesuatu yang lebih baik untuk keluarganya, ya suami cuma ya udah terserah misalnya, udah serahkan ke istri kayak gitu-gitu Ustaz jadinya. Nah, kalau kondisinya istri jadi lebih dominan seperti ini, apakah tidak taat atau jadi nusus atau jadi, karena nanti kan biasa ya Ustaz akan ada mungkin
istri bercakap-cakap dengan suaminya dalam intonasi yang lebih tinggi pada saat suaminya juga tidak mengambil sikap tegas seperti itu, Ustaz. Mungkin karena lingkungan pendidikan keluarganya juga ya, Ustaz, suami dari keluarga yang didikannya orang tua yang nerimo, gak pernah menuntut lebih banyak dari anak gitu kan. Jadi inisiatif suami untuk mencari nafkah pun juga tidak lebih. Sementara istri itu dari gadis sudah jadi tulang punggung keluarga yang kalau kurang-kurang apa dari keluarganya berusaha maksimal untuk bisa memenuhi gitu loh, Ustaz. Pengen tahu aja istrinya ini termasuk yang tidak taat suami atau bagaimana, Ustaz? Mohon pencerahan penjelasan, Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, istrinya itu lebih kaya daripada beliau. Istrinya diceritakan, insya Allah nanti di pembahasan tentang wanita karir kita akan lihat contoh wanita karir di zaman Nabi SAW. Di antaranya adalah istrinya Ibnu Mas'ud, namanya Zainab. Zainab ini beliau punya produksi tertentu, produksi barang tertentu. Sementara suaminya Abdullah bin Mas'ud secara kemampuan ekonomi rendah, beliau miskin. Sampai ketika Zainab mau bayar zakat, itu dia bayar zakat ke suaminya, sehingga istri ngasih zakat ke suami. Berarti kan Ibnu Mas'ud itu termasuk 8 asnaf. 8 asnaf ini yang mana Pak Ibnu Mas'ud, Pak? Enggak mungkin beliau seorang budak, beliau juga bukan amil, tapi diberi oleh istri sebagai orang miskin. Itu kebayang kalau di zaman sekarang kayak apa itu, Pak ya? Seorang istri sampai ngasih zakat ke suaminya karena nggak mampu, sehingga apa yang diperoleh oleh Ibnu Mas'ud dikasihkan kepada istri sebagai nafkah, habis sudah. Ibnu Mas'ud sudah nggak punya apa-apa, tapi istrinya orang kaya, dia pengrajin sesuatu lalu dijual, dari hasil itu sampai bisa bayar zakat. Bisa bayar zakat kan berarti orang kaya. Dia punya harta senilai 85 gram emas, 20 dinar. Sekarang kurang lebih 230-an juta. Bahkan lebih ya. Lalu kok bisa, Pak? Iya, seperti itu realitanya. Maka mungkin kalau kita bicara kasus ini kan kasus, ada banyak kasus keluarga. Dan kita mau berbicara bagaimana pendekatan syar'i terhadap kasus-kasus ini. Kasus keluarga A tentu saja tidak bisa dijawab dengan kasus keluarga B. Kasus keluarga B tidak bisa dijawab dengan kasus keluarga C, dan seterusnya. Maka pendekatan yang mungkin saya arahkan untuk Anda yang mengalami kasus keluarga seperti tadi, istrinya lebih aktif untuk menjadi tulang punggung keluarga, suaminya kerja tapi mungkin kurang, sehingga nerimo apa yang ada, dia mengambil yang mampu dijangkau. Ya silahkan istri bantu, tapi tidak boleh sampai pada tingkatan nusyuz. Nusyuz itu bangkang, gak mau nurut, kemudian apalagi, intinya yang membuat suami jadi tidak bisa mengendalikan dia tidak taat sama suaminya. Tapi kalau dia bantu, kemudian kalau sekolah di SD nanti diajari apa, udah kamu sekolah aja di sekolah ini, tapi biayanya kurang, ya sudah nanti bapak punya berapa, saya bantu berapa, agar biayanya cukup. Hanya sebatas itu, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti jadi amal tambahan bagi sang ibu yang telah membantu ekonomi keluarga. Tapi dia tetap harus taat kepada suaminya. Wallahu alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.